Hai, Assalamualaikum semuanya. Masih bersama Sherly dalam program Ada Apa? Video kali ini dibuat untuk menjawab satu pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyain, yaitu lebih bagus mana nih, jadi generalis atau jadi spesialis? Teruntuk teman-teman yang merasa sebagai orang yang serba bisa, memahami banyak hal, atau menjadi si generalis, dan teman-teman yang menguasai satu bidang secara spesifik atau si spesialis, video ini nggak bermaksud sama sekali untuk membandingkan keduanya. Tujuan video ini dibuat justru untuk memberi referensi tambahan kepada teman-teman yang masih bingung dengan kelebihan, dengan kekurangan, dan tantangan keduanya. Dan yang paling penting, agar kita bisa segera memutuskan dan bertanggung jawab dengan pathway yang akan segera kita tekuni. Nggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke inti videonya. Teman-teman, supaya kita punya frekuensi yang sama, kita coba artikan dulu, apa itu generalis dan apa itu spesialis. Secara sederhana, si spesialis adalah orang yang memilih menekuni satu bidang secara mendalam. Biasanya tidak menekuni bidang keilmuan atau karir-karir lainnya. Sebaliknya, kalau generalis adalah mereka yang menekuni banyak bidang tapi nggak punya expertise secara khusus di bidang tertentu. Terus yang baik yang mana, Kak Ser? Nggak ada jawaban saklek, teman-teman. Karena ini bisa sangat personal dan bisa sangat subjektif. Karena lagi-lagi semua itu soal pilihan dan semua itu soal keputusan. Namun segala sesuatu tentu ada plus, tentu ada minusnya. Bener nggak? Menjadi seorang expert atau spesialis emang keren. Karena kita bisa ahli di satu bidang tertentu. Tapi minusnya adalah kita akan sampai pada titik terlalu nyaman dengan bidang itu. Well, ini akan membuat kita nggak bertumbuh. Karena udah menjadi ikan besar di akuarium yang isinya udah gitu-gitu aja. Sementara saat kita menjadi seorang generalis, kita emang lebih banyak skillnya, lebih fleksibel dalam memilih karir atau pekerjaan. Tapi minusnya adalah kita nggak bisa menjadi one of the best di bidang tertentu. Yang menurut Sherly pribadi, daya saing dan daya tawar kita akan cenderung rendah dalam dunia profesional. Nah, daripada kita memisahkan kemampuan dan keahlian antara si spesialis dan si generalis, ternyata keduanya bisa memiliki irisan yang ini tentu aja menjadi titik temu, bahkan nilai tambah buat kita semua teman-teman, yaitu si expert generalis. Kepala Bain & Co Company, Orit Gadish, mendefinisikan expert generalis sebagai someone who has the ability and curiosity to master and collect expertise in many different disciplines, industries, skills, capabilities, countries, and topics. Atau kita bisa artikan orang yang memiliki kemampuan dan rasa ingin tahu untuk menguasai dan mengumpulkan keahlian di berbagai bidang keilmuan, industri, skill, dan sebagainya. Definisi yang kedua, Sherly dan tim ambil dari Derek Jones, Head of Partnership dari sebuah platform bernama Deputy, yang menggarisbawahi bahwa expert generalis adalah seorang ahli yang bisa memecahkan masalah dengan berbagai bidang ilmu dan skill yang dikuasainya. Nah teman-teman, setidaknya ada dua hal yang pengen Sherly garisbawahi. Yang pertama adalah bahwa kita harus memiliki satu bidang tertentu yang benar-benar kita kuasai. Dan bahkan dianjurkan banget nih untuk kita jadi ahli di situ. Dan yang kedua, kita harus eksplor bidang-bidang lainnya. Sebutlah misalnya 2 bidang nih, dan kita berusaha memahami, bahkan kalau bisa kita masuk dalam jajaran top 25% di bidang itu. Artinya, menjadi expert generalis ini adalah irisan dari spesialis dan generalis. Kita menjadi ahli di bidang tertentu dengan tetap memahami bidang-bidang lainnya. Sederhananya, kalau kita bisa menjadi keduanya, spesialis dan generalis, kenapa enggak? Bahkan teman-teman, di dunia ini banyak banget orang sukses yang menjadi expert generalis. Sebut saja misalnya William Shakespeare yang dikenal sebagai penyair ulung dan ahli sastra. Namun beliau juga paham soal politik, soal pemerintahan, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian di zaman kita sekarang nih, di zaman modern, kita mengenal nama-nama besar seperti Steve Jobs, Elon Musk, yang sebetulnya mereka adalah seorang expert, namun juga menguasai bidang-bidang di luar keahliannya. Jadi nggak heran kalau mereka melahirkan karya-karya atau masterpiece yang di luar pikiran orang-orang biasa. Setidaknya ada 3 alasan kenapa expert generalis ini penting buat anak muda di zaman sekarang, teman-teman. Alasan yang pertama adalah supaya kita bisa memiliki dan mengadopsi skill serta pengetahuan yang beragam. Yang ini impact-nya akan terlihat saat kita menghadirkan solusi atas masalah yang ada. Apakah cenderung begitu-gitu aja? Atau ada ide-ide kreatif dan cara inovatif yang kita tawarkan? Contoh,
Kita tahu masalah iklim atau krisis iklim yang mungkin orang-orang ahli lingkungan punya peran penting di situ. Tapi jangan salah, selain harus paham soal lingkungan, environmentalist juga dituntut untuk paham tentang kondisi sosial, gimana penyelesaian masalah iklim dalam hubungannya dengan perekonomian, kebijakan publik, dan sebagainya. Sehingga solusi yang dilahirkan adalah solusi yang terbaik dan bisa diterima oleh banyak orang. Alasan yang kedua adalah bahwa menjadi seorang expert generalis ternyata mendukung perkembangan karir atau career development. Well, bagian ini mungkin kita bisa agak sedikit berdebat ya teman-teman. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro pada spesialis mungkin menganggap bahwa menekuni satu bidang tertentu udah cukup kok buat dapetin karir yang cemerlang. Atau mungkin sebaliknya, teman-teman yang pro pada generalis menganggap bahwa memahami banyak bidang tanpa memiliki skill mendalam di satu bidang tertentu juga udah cukup untuk mengembangkan karir. Terus yang benar yang mana dong Kak Ser? Sekali lagi, video ini bukan tentang benar salah, karena semua tergantung konteks, apa pekerjaan kita, gimana usaha kita, dan apa target kita ke depan. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, kebutuhan lapangan kerja akhir-akhir ini juga menuntut kita untuk menjadi seorang expert generalis. Misalnya, ada lowongan yang meminta ahli IT, tapi juga dituntut harus bisa berbahasa asing, punya skill komunikasi, inisiatifnya tinggi, yang tentu ini adalah kelebihan dari mereka yang banyak bergelut dalam bidang sosial. Dengan kata lain, gak ada kata berhenti untuk belajar, dan gak ada kata berhenti untuk mengeksplor, serta bertumbuh. Yang jelas punya skill itu bagus, namun baik aja gak cukup. Kita harus mau berproses dan bertumbuh ke arah yang lebih baik dalam bidang tersebut. Maka wajar banget kalau orang bijak pernah bilang, perubahan itu adalah kepastian. Maka agile atau beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan zaman tentu juga adalah keharusan. Dan alasan yang ketiga adalah safety net. Teman-teman, berbagai penelitian membuktikan bahwa menjadi seorang expert generalis juga memungkinkan kita untuk memiliki jaring pengaman atau safety net. Artinya, saat sewaktu-waktu pekerjaan yang kita tekuni itu terkena krisis atau gangguan lainnya misalnya, maka kita punya peluang untuk masuk ke bidang pekerjaan lain karena kita punya skill yang memadai untuk menuju ke sana. Contohnya nih, kita bekerja dalam bidang edukasi misalnya, atau pendidikan, namun juga menguasai bidang-bidang kreatif. Atau kita adalah seorang akuntan, namun juga memiliki dasar-dasar IT. Maka dengan skill berbeda yang terus diasah, kita terus bertumbuh di bidang itu, maka saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, krisis misalnya, dengan cepat kita akan mampu beradaptasi dengan bidang lainnya. Terlebih saat ini kita hidup di era disruptif teman-teman, yang semuanya serba cepat untuk berubah. Perusahaan dan berbagai institusi banyak yang melakukan pembaruan, melakukan digitalisasi, yang sebenarnya juga menuntut kita untuk bisa lebih fleksibel. Sehingga kita dituntut untuk bukan hanya menjadi seorang expert, melainkan menjadi expert yang terbuka terhadap pengetahuan dan pengalaman di luar keahlian kita. Nah teman-teman, lewat video ini Sari dan tim mau berbagi 5 tips menjadi seorang expert generalis. Tips yang pertama adalah tahu apa kelebihan kita. Tetap harus punya self-awareness, tahu dan mau menetapkan apa yang menjadi minat dan bakat kita teman-teman. Ini syarat dasar sih. Dan mau gak mau ini adalah tentang keberanian kita untuk mengeksplor diri kita sendiri. Keluar dari zona nyaman, mencoba banyak hal positif, karena hanya dengan melakukan langsung, gagal secara langsung, mengevaluasi, coba lagi, begitu terus, yang akan membuat kita confident dan berani untuk memutuskan satu bidang tertentu yang akan menjadi spesialisasi kita. Well, wajar banget kalau Daniel Goleman dalam bukunya Fokus misalnya menyebutkan bahwa fokus nemuin satu bidang keahlian kita adalah part terpenting untuk mengakselerasi diri. Karena menurutnya, udah terlalu banyak orang yang jadi generalis. Itu menurut Daniel Goleman ya. Nah, apakah sesudah kita menemukan spesialisasi kita atau kelebihan kita terus udah cukup? That's not enough. Nggak cukup teman-teman. Simmons, seorang penulis dan pengusaha membuktikan bahwa untuk menjadi expert di satu bidang tertentu, kita butuh waktu yang setara dengan 10.000 jam. Artinya apa? Artinya kita memang harus sungguh-sungguh, mau capek, mau berkorban, dan gak gampang putus asa dengan proses yang kita lalui di bidang yang menjadi keahlian kita. Tips yang kedua adalah explore. Explore bidang-bidang lain teman-teman. Artinya kita harus nyari tahu nih minimal 2 bidang yang ada di luar keahlian kita. Misalnya, kalau Sally pribadi senang menggunakan rumus T. Teman-teman senang dalam bidang fotografi nih.
contohnya. Nah, di bagian T bawahnya adalah spesifikasi teman-teman. Misalnya, apakah itu food photography, wedding photography, abstract photography, environmental photography, sport photography. Ini akan membuat teman-teman menjadi seorang expert di bidang teman-teman. Nah, T ke sampingnya adalah skill-skill lain di luar fotografi, namun menunjang apa yang teman-teman geluti. Contohnya, communication skills, management skills, creative writing, dan lain-lain. Ini akan membuat teman-teman jauh lebih siap dengan berbagai perubahan dan tantangan zaman ke depan. Atau teman-teman suka main game nih, contohnya anak zaman sekarang kan ya. Coba teman-teman eksplor sebanyak-banyaknya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan game itu, teman-teman. Apakah dengan membuat gamenya, maka teman-teman bisa jadi game developer, atau menjadi komentatornya, teman-teman bisa membuat channel dan jadi creator dalam bidang gaming. Atau teman-teman yang main gamenya, maka teman-teman bisa jadi atlet e-sport. Untuk itu, jangan terlalu cepat menutup diri dengan kesempatan, teman-teman. Karena kita nggak tahu dan nggak pernah tahu pintu kesempatan mana yang akan mengantarkan kita ke gerbang-gerbang selanjutnya. Tips yang ketiga adalah belajar lagi, dan lagi. Serta pertahankan rasa lapar kita atau keingintahuan kita. Karena jelas, gak ada orang hebat yang lahir begitu aja. Gak ada pelaut handal lahir dari ombak yang biasa-biasa aja. Orang hebat, termasuk seorang expert generalis, adalah orang yang lahir dari proses, dari tempaan, dari kegagalan, kecewa, rasa sakit, sering disalahpahami, dan berbagai situasi tidak mengenakan lainnya. Sederhananya teman-teman, ada 3 hal yang menjadi patokannya. Pertama, gak ada kata berhenti untuk belajar. Kedua, belajar bisa dimanapun dan kapanpun, bahkan kalau Sherly pribadi menambahkan satu indikator lainnya. Kita bisa belajar dari siapapun. Karena kata orang bijak, hikmah itu ada di mana saja dan menjadi hak kita semua. Serta yang ketiga, cara terbaik agar kita bisa menerapkan 2 poin tadi adalah dengan tetap memastikan gelas kita masih tersisa ruang kosongnya. Sehingga selalu ada ruang untuk ilmu, untuk pengalaman, dan perspektif baru yang masuk. Well, terlepas kita mau ambil dan terapkan dalam hidup kita atau enggak, tapi yang jelas dengan begitu, kita nggak menutup diri untuk bertumbuh dan berkembang. Tips selanjutnya adalah pilih lingkungan yang tepat. Teman-teman, tips ini mungkin udah terdengar klasik banget ya. Namun menurut Sherly, memilih lingkungan yang tepat ini memang sepenting itu, teman-teman. Terlebih saat kita sedang menempa diri menjadi seorang expert generalis. Nah, ciri-ciri lingkungan atau pertemanan yang baik sudah Sherly dan tim buatkan videonya di episode sebelumnya. Nanti akan kita taruh linknya di box description di bawah ya teman-teman. Yang jelas, kita adalah dengan siapa kita bergaul. Dan dalam proses menginstal mindset serta skill-skill tertentu pada diri kita butuh dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, yang positif, yang memiliki growth mindset, berani keluar dari zona nyaman, dan yang paling penting, berani mengkritik saat kita salah. Kenapa demikian? Karena saat kita berada di dekat orang-orang yang punya growth mindset, suportif nih, maka mereka akan memaklumi usaha-usaha kita, kemauan-kemauan kita, dan upaya kita untuk belajar dan mengeksplor sesuatu yang baru. Bukan malah menjatuhkan, ngomongin dari belakang, atau menarik mundur layaknya mental kepiting yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Untuk itu, buat menjaga semangat, mindset yang positif, dan menjaga niat, maka yuk temukan dan ciptakan lingkungan yang bukan hanya sekedar baik, tetapi juga tepat untuk kita bertumbuh. Dan tips kelima sekaligus tips terakhir yang Sherly dan tim ingin bagikan adalah persisten, atau lakukan semuanya dengan tekun, dengan gigih. Ini mutlak dan gak bisa ditawar-tawar. Sherly teringat dengan perkataan seorang bijak. Orang yang optimis akan kalah dengan mereka yang konsisten. Dan yang akan sampai duluan ke garis finish adalah mereka yang persisten dengan target dan goalnya. Kalau semangat naik turun, itu adalah hal yang wajar. Iman aja naik turun, apalagi semangat. Bener ya? Justru yang paling penting adalah saat semangat kita turun, demotivated, apa yang kita upayakan dan apa yang kita lakukan untuk segera mengembalikannya ke track yang seharusnya. Nah teman-teman, itu dia beberapa tips dari Sherly dan tim tentang expert generalis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Yang jelas, apapun pilihan teman-teman, mau jadi spesialis, mau jadi generalis, atau menggabungkan keduanya, yaitu menjadi expert generalis, maka yuk kita pastikan kita memberikan upaya paling optimal sehingga hasilnya pun juga optimal. Thanks for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.